Allah Bapa yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini. Kami akan awali segala aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari penuh ini Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk dapat melangkahkan setiap apapun yang akan kami lakukan agar menjadi sukacita dan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Sebab yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan di dalam hal kekuatan, terbatas di dalam pengetahuan, dan terbatas di dalam kemampuan, dan terbatas di dalam hal-hal lainnya. Keterbatasan di dalam diri kita menyadarkan kita akan kelemahan kita dalam menghadapi segala masalah dan pergumulan yang selalu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya menurut nats firman hari ini, segala persoalan yang kita hadapi itu digambarkan dengan gandar dan tongkat si penindas. Hal itu untuk saat ini bisa saja kita lihat di dalam beban masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya, hidup sebagai orang beriman itu bukan berarti hidup yang bebas tanpa masalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats firman dalam Yesaya pasal yang ke-9 ini masuk ke dalam proto Yesaya, di mana bangsa Israel yang hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam cara hidup mereka yang jauh dari kehendak Allah oleh karena dosa dan kesengsaraan, serta berada di dalam situasi ketakutan di mana bangsa Asyur akan menyerang dan menindas mereka. Nabi Yesaya tampil menyampaikan pengharapan dan penguatan dengan menekankan bahwa semua situasi itu akan berlalu dengan kehadiran Mesias yang dinantikan, yang hadir membawa terang dan kelepasan bagi umatnya dengan mematahkan kuasa Asyur. Kekalahan Asyur itu dibandingkan dengan kekalahan Midian sewaktu Hakim Gideon berperang melawan Midian di lembah Jizreel oleh kuasa pertolongan Tuhan seperti dikutip dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gandar dan tongkat si penindas telah dipatahkan. Yang dikatakan dalam nats ini artinya, jika Tuhan mau mengizinkan pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, maka kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh selamanya di dalam pergumulan itu. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang sanggup mengatasi segalanya. Tuhan sanggup menghilangkan segala kuk yang membebani kita, dan Tuhan tidak akan biarkan tongkat si penindas selalu menekan kehidupan kita. Segala sesuatu yang menjadi simbol kekerasan dan kematian akan dimusnahkan. Segala ancaman, kepanikan, dan situasi hidup yang tidak pasti dan hidup yang tidak terkendali akan digantikan dengan sukacita karena Allah peduli kepada kita. Dia tidak pernah menutup mata atas kesengsaraan kita. Dia hadir membawa pertolongan kepada kita. Dia mematahkan kuk yang memberatkan kehidupan kita, sehingga segala penderitaan yang kita hadapi bukan untuk diratapi dan bukan untuk disesali, melainkan untuk dihadapi dengan satu keyakinan yang pasti, bahwa kita pasti akan dapat melewati semuanya dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, sebab Allah beserta kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sukacita kita adalah karena Allah hadir. Tuhan yang sama yang telah dan selalu menolong umatnya bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang akan selalu menolong kita. Semua itu telah diperlihatkan nyata oleh Allah melalui kehadiran anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sebab lambang pemerintahan telah ada di pundaknya dan namanya disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Tuhan yang memikul beban di pundaknya. Segala kuasa dan otoritas ada di atas bahunya. Oleh karena itu, percayalah dan datanglah padanya. Sebab Yesuslah yang dapat menjawab segala masalah kehidupan yang kita hadapi di dalam penebusannya yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan sehingga kami boleh yakin akan kemenangan, boleh yakin akan kekuatan di mana Engkau Allah yang turut beserta kami untuk hadir, menolong dan memberikan kekuatan kami, menopang kami untuk dapat melewati segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Tidak ada satu titik pun di dalam kehidupan kami yang tidak Engkau lihat ya Tuhan. Engkau peduli kepada kami. Engkau menunjukkan kasih setia dan belas kasih kemurahan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah datang menjadi Tuhan di atas segala persoalan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami boleh bersuka cita. Kami tidak lagi meratapi dan tidak menyesali dan tidak mengutuki setiap pergumulan apapun yang menyesakkan kehidupan kami. Melainkan dengan kehadiran-Mu kami boleh yakin Engkau akan memenangkan kami dan memampukan kami menjadi sempurna di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan, tanamkanlah itu di hati kami. Bantu dan tolong kami, sertai kami Tuhan untuk dapat merenungkannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, menjadi surat Kristus yang hidup, yang menampilkan cara hidup kami yang telah menerima kelepasan, penebusan, pertolongan, dan keselamatan daripada-Mu. Hingga dengan itu kami boleh bertanggung jawab, boleh berkomitmen dengan tekad yang bulat ya Tuhan, bahwa hidup kami telah akan senantiasa kami persembahkan sebagai persembahan yang sejati di dalam setiap tindak tanduk perbuatan, pelayanan, dan apapun aktivitas kami setiap hari dan setiap waktu. Tuhan, kami berdoa pada jemaat kami seluruhnya Tuhan yang ada di HKBP Cijantung, dimanapun mereka semua berada. Apapun aktivitas yang akan mereka lakukan dalam satu hari penuh ini, Engkau menyertai, Engkau menuntun, Engkau hadir bagi mereka. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu di dalam setiap apapun yang mereka kejar dan perjuangkan di dalam impian dan cita-cita mereka. Engkau Tuhan yang mendekatkan segala berkat-berkat-Mu itu lewat permohonan yang terus kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami yakin Engkau mendengarkan doa kami. Kami yakin Engkau Allah yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami umat yang Kau kasihi. Tuhan, kami juga berdoa, ya Tuhan, kami boleh sehat di dalam segala hal apapun, sehat rohani dan sehat jasmani. Jikapun ada jemaat kami pada saat ini yang sedang berada di dalam pemulihan dan perawatan oleh karena sakit penyakit yang sedang mengerokoti tubuhnya, ya Tuhan, Engkau Allah yang hadir berada di sisi mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melawan sakit penyakit itu. Engkau menjamah tubuh mereka, Engkau berkati setiap obat yang mereka konsumsi, Engkau berkati tubuh mereka Tuhan, agar lewat doa yang kami panjatkan ini, mereka semakin pulih dan semakin sehat dan sembuh ya Tuhan, dapat kembali bersuka cita di dalam melakukan aktivitas mereka. Tuhan, kami juga berdoa pada seluruh jemaat kami yang pada hari ini, yang merayakan ulang tahun kelahiran, maupun juga kepada mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan.
Biarlah Tuhan sukacita mereka semakin bertambah. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka dapat menghitung hari-hari dengan hikmat-Mu. Sehingga dengan kesempatan yang indah, setiap hari yang selalu baru Engkau anugerahkan kepada mereka dan kepada kami semuanya. Kami boleh memakai itu semua sebagai momentum yang berharga, agar hidup kami semakin dimantapkan di dalam iman, agar segala perbuatan kami dan apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, biarlah Engkau menambahkan ya Tuhan berkat-berkat yang melimpah, rezeki, juga menambahkan segala sesuatu yang terbaik, memuaskan jiwa mereka dan memuaskan segala sesuatu apapun yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau sempurnakan doa kami ini oleh perkenan-Mu. Engkau yang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan sedang ada di dalam kami. Kami tahu dan kami percaya Engkau turut bekerja segala sesuatunya, setiap apapun yang kami rasakan pada hari ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ini doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.